Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kusmastuti dari kelas 12 Saintek C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan musik kontemporer. Poin utama yang akan saya bahas yaitu unsur-unsur di dalam musik, fungsi musik secara umum, pengertian musik klasik, tradisional, modern, dan kontemporer. Perbedaan musik klasik, tradisional, modern, dan kontemporer. Ciri-ciri musik klasik, tradisional, modern, dan kontemporer. Jenis genre musik kontemporer, konsep musik kontemporer, tokoh-tokoh musik kontemporer Indonesia, dan yang terakhir, kesimpulan. Poin utama yang akan saya bahas yaitu unsur-unsur di dalam musik, fungsi musik secara umum, pengertian musik klasik, tradisional, modern, dan kontemporer. Perbedaan musik klasik, unsur-unsur dalam musik. Yang pertama, melodi. Melodi adalah rangkaian nada tinggi rendah dan panjang pendek yang membentuk satu kesatuan musik. Yang kedua, birama. Birama adalah pola ketukan berulang secara teratur dalam musik. Contoh birama, 2 per 4, 3 per 4, dan 4 per 4. Unsur birama, arsis, ketukan ringan, abses, ketukan kuat, garis birama, batas antar birama, dan ruas birama, ruang antara garis birama yang berisi ketukan. Unsur-unsur dalam musik. Yang ketiga, ritme. Ritme adalah pola gerak nada yang teratur karena adanya aksen. Fungsinya membentuk aliran ketukan dasar musik, elemen ritme, ketukan, jeda, dan perubahan tempo. Yang keempat, harmoni. Harmoni adalah keselarasan bunyi dari gabungan beberapa nada. Diartikan sebagai dua atau lebih nada dengan tinggi yang berbeda dan bunyi bersamaan. Elemen harmoni, interval, jarak antar nada, dan akord, gabungan nada yang dibunyikan bersamaan. Fungsinya memberi kedalaman dan keindahan musik. Yang ketiga, yang kelima, tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dimainkan. Alat ukur, metronom, dengan satuan beat per menit atau BPM. Jenis tempo, lambat, largo, dan adagio. Sedang, andante, dan moderato. Cepat, allegro, dan presto. Perubahan, ritardando, dan accelerando. Yang keenam, ada dinamika. Dinamika adalah tingkat kekuatan bunyi dalam musik. Fungsinya menunjukkan emosi, seperti sedih, gembira, agresif, dan lain-lain. Jenis dinamika, lemah, pianissimo, dan piano. Sedang, mezzo piano, dan mezzo forte. Kuat, forte, dan fortissimo. Perubahan, crescendo, dan decrescendo. Yang ketujuh, tangga nada. Tangga nada adalah urutan deret antara satu nada dengan nada lainnya, mempunyai jarak tertentu. Contohnya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini adalah urutan nada dari yang terendah ke yang tertinggi. Jenis tangga nada ada mayor, C, D, E, F, G, A, B, C, dan minor, A, B, C, D, E, F, G, A. Fungsinya yaitu sebagai dasar pembentukan melodi dan harmoni. Nah, yang kedelapan ada notasi. Notasi adalah ketukan dasar yang berbunyi secara teratur dan mengikuti variasi melodi. Gerak teratur tersebut dapat mengalir karena adanya aksen tetap. Notasi adalah sistem penulisan musik. Jenis notasi ada notasi angka, 1-7 biasanya di musik tradisional atau Indonesia. Dan ada notasi balok, simbol standar dalam musik internasional. Fungsinya yaitu membantu musisi membaca, mencatat, dan memainkan musik. Dan yang terakhir, timbre. Timbre merupakan warna bunyi yang mampu membedakan kualitas musik. Timbre dari alat musik tertentu dipengaruhi oleh cara bergetar maupun sumber suaranya. Fungsi musik sebagai sarana upacara, mengiringi ritual atau upacara adat, seperti gamelan di upacara sekaten. Dan sebagai sarana komunikasi, digunakan untuk memberi tanda atau sinyal, contoh kentungan sebagai tanda bahaya. Sebagai sarana bisnis, musik sebagai industri kreatif, seperti rekaman, konser, dan eksplorasi musisi. Dan sebagai sarana hiburan, untuk relaksasi, refreshing, dan dinikmati sebagai hiburan sehari-hari. Dan sebagai sarana pendidikan, media penyampai pesan moral, nilai agama, dan sosialisasi program pemerintah. Pengertian musik klasik, musik tradisional, musik modern, dan musik kontemporer. Musik tradisional
Musik tradisional merupakan musik yang muncul dan dikembangkan pada daerah musik itu berasal, yang menjadi ciri khas daerah tersebut, dan alat musik yang digunakan adalah alat musik tradisional. Musik klasik. Musik klasik merupakan musik yang lahir di akhir abad ke-18 dari kebudayaan Eropa dan masa komponis Haydn dan Mozart. Musik modern. Musik modern merupakan musik kreasi baru yang dinamis dan lebih fleksibel dengan menggunakan teknologi tertentu, baik pada instrumennya maupun dalam penyajiannya. Musik kontemporer. Musik kontemporer adalah seni musik kreatif di mana dalam konteks berbahasa Inggris. Dalam musik kontemporer, ada banyak jenis alat musik yang biasa digunakan untuk menciptakan suatu musik yang indah. Perbedaan musik klasik, musik tradisional, musik modern, dan musik kontemporer. Nah, adapun jenis musik tradisional itu adalah musik lokal yang diwariskan secara turun-temurun, yang menggunakan alat musik tradisional seperti kecapi, gamelan, sasando, tifa, dan gendang. Sedangkan musik klasik adalah tradisi musik Eropa formal atau barok romantik, yang biasanya menggunakan alat musik piano klasik, biola, cello, flute, klarinet, dan trompet klasik, serta yang lain-lain. Nah, jenis musik modern adalah musik populer masa kini dengan teknologi modern, yang biasanya menggunakan alat musik gitar, drum, bass, piano, tamborin, dan lain-lain. Sedangkan musik kontemporer adalah musik eksperimental masa kini dengan inovasi artistik, yang biasanya menggunakan alat musik piano, kecapi, angklung, gitar, alat perkusi, dan lain-lain. Ciri-ciri musik klasik, musik tradisional, musik modern, dan musik kontemporer. Musik tradisional, ciri utamanya adalah identitas budaya, lisan, dan alat tradisional. Musik klasik, ciri utamanya sederhana dan struktur formal, harmoni tonal. Musik modern, ciri utamanya instrumen modern, media rekaman, dan hiburan. Musik kontemporer, ciri utamanya kebebasan komposisi, bunyi unik, dan teknologi. Jenis genre musik yang termasuk ke dalam musik kontemporer. Musik klasik kontemporer adalah musik yang berkembang dari musik klasik tradisional dengan teknik dan gaya baru yang modern, seringkali melibatkan eksperimen suara dan struktur musik yang kompleks. Musik pop adalah genre musik populer yang mudah diterima oleh banyak orang, dengan ciri melodi yang menarik dan ritme yang mendukung pendengaran yang luas. Musik R&B adalah genre yang menggabungkan elemen blues, gospel, dan jazz dengan ritme yang kuat dan vokal ekspresif. Musik rock adalah genre musik yang dinamis dan keras, dengan alat musik seperti gitar, drum, dan bass, menggabungkan unsur blues dan jazz. Musik jazz kontemporer adalah variasi modern dari jazz tradisional yang menggabungkan berbagai gaya dan teknik baru. Musik elektronik adalah genre yang menggunakan teknologi dan alat musik elektronik untuk menciptakan suara dan efek baru. Musik eksperimental dan avant-garde adalah genre yang menekankan kebaruan dan inovasi dalam musik dengan menggunakan teknik dan suara yang tidak konvensional. Konsep musik kontemporer. Konsep musik kontemporer di Indonesia adalah musik yang mengedepankan kebaruan, kebebasan berekspresi, dan eksplorasi tanpa terikat aturan musik tradisional. Musik ini sering menggunakan harmoni disonan, ritme yang kompleks dan tidak biasa, serta perpaduan instrumen perkusi, kuningan, alat musik tiup, dan sumber bunyi yang tidak lazim, termasuk suara sintetis dan elektronik. Musik kontemporer Indonesia juga sering memadukan unsur tradisional lokal dengan gaya modern dalam cara yang inovatif dan kreatif. Intinya, musik kontemporer di Indonesia adalah bentuk ekspresi musik yang fleksibel, inovatif, dan tidak terikat kaidah musik klasik atau teknologi tertentu. Nah, adapun tokoh-tokoh musik kontemporer di Indonesia. Yang pertama ada Slamet Abdul Djukur. Yang kedua, Harry Roesli. Yang ketiga, Inyaman Winda. Yang keempat, Rahayu Supanggah. Dan yang kelima, Jaduk Ferianto.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah musik kontemporer adalah jenis musik masa kini yang menonjolkan kebebasan berekspresi dan inovasi dalam bermusik. Ciri khasnya meliputi penggunaan harmoni disonan, ritme yang kompleks dan tidak umum, serta lebih banyak suara alat musik tiup dan perkusi dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, musik kontemporer juga sering menggunakan suara sintetis dan elektronik untuk menciptakan efek baru. Musik ini tidak terikat oleh aturan musik lama, sehingga memungkinkan para komposer untuk berkreasi dengan berbagai teknik dan sumber suara yang tidak konvensional. Genre musik kontemporer mencakup musik klasik kontemporer, pop, rock, jazz, elektronik, serta musik eksperimental dan avant-garde. Musik ini juga menjadi cerminan perkembangan zaman dan kreativitas seni musik modern yang terus berkembang. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.